Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 22 Rabiul Tsani 1444 Hijriah, akan bertepatan dengan tanggal 15 November 2022. Kita masih kembali dari kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Abu Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا
إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji ayat ke-17. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-18. Isinya masih sumpah. Di dua ayat sebelumnya juga sumpah. Berarti sudah berapa sumpah? Sama malam hari ini berarti 3 sumpah. Di sumpah yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wal qamari idza tasaqa. Wal qamari. Apa artinya? Demi bulan. Bulan di sini maksudnya apa? Bulan Januari, Februari, Maret, April. Bulan apa ya maksudnya? Rembulan. Apa? Rembulan. Yang kita lihat di mana? Di langit. Ya. Al-Qamar itu adalah makhluk ya, yang ada di mana? Di langit. Wal qamari demi bulan. Idza tasaq. Kata para ahli tafsir artinya adalah apabila telah menjadi purnama. Apabila bulan itu telah sempurna. Sempurna berarti apa? Bulat apa bunder? Skarpe lah ngono. Ya. Pokoknya sempurna. Bulan apa? Bulan purnama. Wal qamari demi bulan idza tasaq apabila telah menjadi purnama. Seandainya jenengan masih ingat ketika Allah menjadikan salah satu makhluknya sebagai media sumpah. Berarti itu tanda bahwa makhluk itu istimewa. Ya. Jadikan ini sebagai kaidah. Jadikan ini sebagai kaidah untuk memahami Al-Quran.
bahwa manakala Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluknya sebagai media sumpah, maka pahami bahwa makhluk itu istimewa. Kali ini yang dijadikan sumpah nopo? Media sumpah nopo? Bulan. Berarti bulan itu istimewa. Makanya Allah Subhanahu wa taala enggak cuma sekali bersumpah dengan bulan. Contoh ayat ini, contoh yang lain dalam surat Ad-Duha. Apa coba? Ayat nomor 2 kok. Wasyamsi, astagfirullah. Surat Asy-Syams. Ya, surat apa? Asy-Syams. Ayat kedua, napa? Wal qamari idza talaha. Demi bulan ketika mengikuti matahari. Jadi enggak cuma sekali Allah bersumpah dengan bulan. Bahkan saking istimewanya bulan, sampai ada satu surat namanya surat bulan. Apa coba? Al-Qamar. Napa? Al-Qamar. Artinya bulan. Apa istimewanya bulan? Salah satu keistimewaan bulan adalah mengantarkan kita untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Napa? Mengantarkan kita untuk semakin mengenal sinten Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan bulan. Kita ini kadang-kadang terpukau dengan makhluk sampai lupa Al-Khaliq. Al-Khaliq itu berarti sang pencipta makhluk tersebut. Emang tabiatnya manusia kayak gitu. Mangan sega goreng enak banget, kelalen. Siapa sing masak? Ya. Nanti antop ya wis ora kemutan. Sing penting wis wareg. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk ini, bulan, matahari, bintang, langit, bumi. Makhluk-makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mengingat Allah, semakin mengenal Allah. Itu tujuannya. Cuman sayangnya seperti yang saya sampaikan tadi, banyak di antara kita berhenti cuma mengagumi makhluk yang diciptakan oleh Allah, kemudian tidak mengagumi sang pencipta yang menciptakan makhluk tersebut. Sehingga kalau kita perhatikan, mulai dari pertama kali terbit bulan, kemudian menjelang bulan purnama sampai akhir bulan, itu sebenarnya kita diajak untuk mengingat Allah. Awal pertama kali terbit bulan, kita disuruh mengingat Allah. Gimana caranya? Caranya gimana? Doa. Doa. Doa apa? Doa awal bulan. Apa yang jajal? Apa ya? Ngerti ini awal tahun. Gue ada dalilnya apa orang? Awal bulan ini loh, ada dalilnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'al hilala. Rasulullah SAW kalau melihat bulan terbit. Jadi hilal itu artinya apa? Bulan awal terbit. Rasulullah SAW apabila melihat bulan terbit, qala, maka beliau akan berdoa. Apa doanya? Allahu Akbar. Apa? Allahu Akbar.
Bisa hafal? Alhamdulillah. Ya paling orang awal lah ya. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Bisa hafal? Wassalamati wal Islam. Sampun? Ini tambah dawa iki. Wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbuna wa rabbukallah. Sing sampun apal saya kasih hadiah. Ki berarti semeni kalau nasi ngapal? Allahu Akbar. Makanya aneh bin ajaib. Apa aneh bin ajaibnya? Ada sebagian orang sibuk mengamalkan ritual-ritual yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Di waktu yang sama, ritual yang diajarkan sama Rasulullah SAW tidak diamalkan. Itu namanya aneh bin ajaib. Sing genah-genah ana tuntunane diamalkan oleh Rasulullah SAW. Enggak dikerjakan. Yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi SAW malah dibela-belain, dipertahankan. Yang enggak mau mengamalkan diserang. Ini kan aneh bin ajaib. Termasuk dan jenengan buk mau urung ngapal padahal. Jadi slogan berpegang dengan sunnah, kembali kepada sunnah itu jangan cuma dijadikan slogan. Jangan cuma dijadikan lipstick. Apa sih lipstick? Penghias bibir. Kembali kepada sunnah, mengamalkan sunnah. Nanti sunnah. Ayo kita amalkan. Kan kur sunnah lah gue sih penyakit gue. Sunnah ini mendatangkan berkah. Baik. Ada redaksi lain yang selain yang saya baca tadi. Cuman cukup satu dulu aja. Yang redaksi saya bacakan tadi adalah redaksinya Imam Ad-Darimi dalam Sunan beliau. Dan dinilai hasan oleh Imam Ibnu Hajar dan Syekh Al-Albani. Ada redaksi lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai hasan juga oleh beliau. Yang tadi saya bacakan adalah riwayatnya Imam Ad-Darimi. Bunyinya adalah Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allahumma, lihat. Begitu lihat bulan, itu yang diingat sinten? Allah. Makanya awal doanya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bukan bulan Maha Besar. Yang pertama kali diingat lihat bulan adalah Allah. Berarti kita diajari oleh Rasulullah SAW ketika melihat makhluk-makhluk Allah yang diingat sinten? Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma. Artinya apa? Ya Allah, ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah bulan ini dipenuhi dengan keamanan dan keimanan. Jadi yang kita butuhkan itu adalah apa? Aman karo iman. Aman ndak iman pernah gunane. Iman ora aman angel. Susah. Kita akan menjalankan keimanan sholat, puasa, pengajian. Kalau ndak aman, susah. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah minta apa? Aman dan
iman. Terus dilanjutkan, wassalamati wal Islam. Dan aku mohon ya Allah keselamatan dan keislaman. Jadi selamat karo Islam. Selamat Islam. Ya selamat ya Islam. Makanya yang sering dapat musibah mungkin ketika awal bulan tidak baca doa tadi. Mulane cilaka terus. Karena enggak doa minta keselamatan sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal bacanya cuma sekali di awal bulan. Masya Allah. Makanya kehidupan Nabi SAW diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau mengawali setiap bulannya dengan doa yang tadi. Apalagi yang diminta oleh Nabi SAW, wa taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yardah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah taufik. Taufik siapa? Taufik ya tanggaku Pak Taufik. Taufik itu adalah hidayah. Taufik itu adalah petunjuk. Taufik itu adalah tergugahnya hati. Itu namanya apa? Taufik. Taufik itu artinya bimbingan. Kita minta kepada Allah agar mendapatkan taufik, mendapatkan bimbingan untuk apa? Lima yuhibbu rabbuna wa yardah. Supaya di 1 bulan ini aktivitas kita adalah aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ditutup apa? Rabbuna wa rabbukallah. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami, kita. Kamu, sinten? Sinten kamu? Kamu? Ya bulan, mau lagi dalam bulan, bok. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah. Mengingatkan bahwa kamu itu bukan Tuhan. Tapi kamu itu ciptaan apa? Tuhan. Gimana? Mulai kapan mengamalkannya? Mulai kapan? Ya awal bulan. Bukan malam ini. Malam ini baru belajar doanya. Ya. Kapan awal bulan? Ya tanggal 1. 1 apa? Desember. Sekarang Rabiul Tsani. Habis Rabiul Tsani apa? Jumadal Ula. Berarti mengetahui awal bulan Hijriah penting nomor. Penting. Makanya sering hampir setiap pengajian tafsir ketika saya mengawali pengajian saya sebutkan pada malam hari ini tanggal Hijriah yang bertepatan dengan Masehi. Umat Islam itu jangan lupa dengan bulan Hijriah. Karena bulan Hijriah bukan sekedar bulan kita. Tapi di balik bulan ini banyak ibadah yang disyariatkan dalam agama kita. Nanti kita akan jelaskan. Selain doa awal bulan. Sudah. Apalagi ibadah di awal bulan Ustaz? Puasa. Puasa nopo? Ibadah di awal bulan puasa nopo? Ya Allah kelalen jenengan puasa Ramadan. Enggaknya kelalen puasa Ramadan? Bukankah puasa Ramadan itu ditandai dengan nopo? Terlihatnya awal bulan? Kan begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Mulailah kalian puasa ketika kalian melihat bulan. Berarti ibadah puasa itu diawali dengan melihat apa? Bulan. Jadi ketika kita melihat bulan ingat Allah.
Maksudnya bagaimana? Ya puasa. Puasa itu untuk mengingat sinten? Allah. Apalagi awal bulan. Selain puasa, napa malih? Idul Fitri, betul. Setelah Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi, mulailah puasa ketika kalian melihat bulan, Nabi SAW melanjutkan wa aftiru li ru'yatihi. Idul Fitrilah kalian ketika melihat apa? Bulan. Berarti sudah berapa ibadah ini? Awal bulan? 3, napa? Doa, terus puasa, terus Id. Kita lanjut mendekati bulan purnama. Apa ibadahnya? Puasa apa? Sedurunge Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu kan tanggal 13, 14, 15. Sebelum tanggal 13, 14, 15 ada ibadah. Apa? Bagus. Puasa tanggal 9. 9 apa? Dzulhijjah. Puasa apa? Puasa Arafah. Apa kata Nabi SAW? Su'ila an saumi yaumi Arafah. Beliau SAW ditanya tentang puasa hari Arafah. Faqala, maka beliau SAW menjawab, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Kalau kamu puasa di hari itu, maka itu akan menghapuskan dosa setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Tanggal 9. Apalagi? Ada ibadah tanggal 10? Nopo? Idul Adha. Ini kelalen. Idul Adha tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 lagi ada enggak ibadah? Napa? Puasa Asyura. Asyura niku tanggal 10 napa? Muharram. Rasul SAW ditanya tentang puasa Asyura dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Wasu'ila an saumi yaumi Asyura. Beliau ditanya tentang puasa hari Asyura. Faqala, maka beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lampau. Nah, sudah 9, 10. Sekarang baru kita masuk tanggal berapa? 13, 14, 15. Puasa apa? Ayyamul Bid. Ayam artinya hari-hari. Untuk ayam ya, ayam. Ya, hari-hari. Al-bid. Bid niku artinya? Bid niku artinya apa? Putih. Berarti puasa mutih ya gue. Bid artinya apa? Terang. Padang. Apa nih sing padang? Langitnya padang. Kenapa padang? Karena ada bulan purnama yang terang. Kok jadi Ayyamul Bid puasa mutih, kancane ngerowot, kancane ngelowong, kancane pati geni, bukan itu. Ya. Tapi puasa di tanggal 13, 14, 15 yang dikatakan oleh Nabi SAW, idza sumta syai'an minasyahri, kalau kamu pengen puasa dalam 1 bulan, fasum 13 wa 14 wa 15. Kalau kamu pengen puasa setiap bulan, maka puasalah tanggal pinten wau? 13, 14, 15. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Ustaz, kalau enggak tanggal 13, 14, 15, boleh enggak? Enggak 13, 14, 15, boleh enggak? Boleh. Contoh misalnya 13, 14, 15 lagi datang bulan.
Ya, ibu-ibu lagi datang bulan atau lagi bertepatan dengan hari tasyrik. Ya, hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13 bulan apa? Dzulhijjah. Kan ketemu tanggal 13, enggak boleh puasa. Ya. Apalagi lagi bepergian, safar, capek, enggak kuat puasa. Maka puasa 3 hari setiap bulan itu tidak harus di tanggal 13, 14, 15. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan wa inna bihasbika an tasuma kulla syahrin 3 ayyam. Kamu mau puasa cukup 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Beliau tidak mengatakan harus tanggal pinten? 13, 14, 15. Fa inna laka bikulli hasanatin 10 amsalha. Setiap kebaikan kamu dapat berapa? 10 pahala. Makanya orang yang puasa setiap bulan 3 hari seperti puasa 1 bulan penuh. Kok bisa? 1 kali 10. Padahal ada berapa? Ada 3, berarti 30. Sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Sudah. Berarti kita sudah berapa ibadah itu dari tadi itu? Orang ngitung Ustaz. Akeh. Ya wis gak dihitung, si penting diamalkan. Ya. Apalagi Ustaz, ketika bulan tenggelam. Jadi kan setelah 15 itu kan mulai nopo? Kecil, separuh sampai habis. Bagaimana kita bisa mengingat Allah Ustaz? Kita mengingat Allah dengan memahami betapa teraturnya sistem alam semesta. Nopo? Betapa nopo? Teraturnya sistem alam semesta. Betapa rapinya sistem alam semesta. Setiap awal bulan tanggal 1 pasti bulan akan terbit. Kecil pertama kali, nanti lama-lama jadi sabit, terus jadi nopo? Separuh, terus membesar jadi purnama. Setelah jadi purnama, terus berkurang, separuh, sabit, habis. Saya tanya, sistem ini sudah berjalan berapa tahun? Mulai dari ada alam semesta. Pernah enggak sistem ini berubah? Bulane protes. Kepada siapa? Barang. Aku bosen awal bulan ciri. Aku pengen langsung gede. Pernah seperti itu? Enggak pernah. Berarti apa? Berarti alam semesta ini ada yang ngatur. Sinten? Allah. Berarti kita melihat perubahan bulan, sistem bulan, itu mengingatkan kita kepada Allah yang mengatur alam semesta ini. Maka aneh bin ajaib, ada orang gak percaya adanya nopo? Tuhan. Tapi dia juga gak bisa menerima kalau ada rumah, lampunya nyala, mati, gak ada yang nunggoni. Mungkin nopo betul? Ada rumah nih, setiap pagi mati, setiap sore nyala. Berjalan gitu, mungkin gak ada orangnya? Mungkin. Pakai timer. Oh iya. Yang bikin timer siapa? Yang bikin aplikasi siapa? Manusia, programmer. Tidak mungkin ada sesuatu sedemikian rapinya, gak ada yang ngatur. Itu mustahil. Makanya
untuk meyakini adanya Tuhan itu sebenarnya cukup mengaktifkan akal sehat saja. Jadi asal akalnya apa? Sehat. Akan mengerti bahwa alam semesta ini ada Tuhannya. Berarti dibalik nopo? Berarti kalau ada orang meyakini alam semesta ini gak ada yang ngatur, berarti kurang sehat. Kurang nopo? Sehat. Lawang rumah saja, rumah yang kecil ukuran berapa kali berapa saja, gak percaya kalau gak ada yang ngatur. Kok bisa-bisanya alam semesta sebesar ini gak ada yang ngatur? Itu mustahil. Sangat rapi dan tidak mungkin tidak ada yang mengatur. Maka jangan sampai gagal fokus. Gagal fokus niku pripun Ustaz? Melihat bulan takjub dengan kebesarannya malah nyembah nopo? Bulan. Itu gagal nopo? Fokus. Ngelihat matahari besar banget, akhirnya menyembah matahari. Itu gagal fokus. Melihat batu yang katanya terbang dari mana? Dari langit. Akhirnya bisa untuk obat. Dimasukkan ke mana? Masukkan air. Batu itu namanya gagal apa? Fokus. Batu itu yang bikin Allah. Kenapa kita tidak minta sama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apa kata Allah dalam surat Fussilat ayat 37? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan pernah sujud kepada matahari atau kepada bulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan apa? Bulan, matahari dan makhluk-makhluk yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.